tidak ada satu cobaan yang tidak akan berakhir. Tidak ada satu ujian yang tidak akan mencapai akhirnya. Yang akan menghasilkan sesuatu. Karena Tuhan yang mengizinkan, Tuhan juga yang berkuasa menyelesaikan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Sebab ia meminta doa. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ketika kita bertahan atas dasar iman yang paling suci. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali membuka Alkitab kita. Mazmur pasal 11 ayat 3. Mazmur 11 ayat 3. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Puji Tuhan. Kita sedang belajar dari firman Tuhan ini. Saudara, kita sudah melihat beberapa hal yang adalah dasar dalam kehidupan kita sebagai orang benar. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kita mempunyai dasar yang sangat kuat di dalam Tuhan. Dengan dasar-dasar itu, Tuhan menghendaki kita menghasilkan buah-buah perbuatan-perbuatan yang baik, yang memuliakan Tuhan, dan yang menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Dasar yang pertama yang kita sudah pelajari sebelumnya adalah dasar kasih. Kemudian yang kedua, dasar pengajaran firman Allah. Dan yang ketiga yang kita sudah pelajari minggu yang lalu adalah dasar iman. Kita kembali membuka di dalam Yudas pasal 1 ayat 20. Yudas pasal 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Artinya ada iman yang tidak suci. Nah, kita sudah belajar bahwa betapa iman merupakan salah satu dasar dalam kehidupan kita yang sangat penting. Bahkan Alkitab katakan, tanpa iman Allah tidak berkenan. Tanpa iman Allah tidak berkenan. Saudara-saudara, kita sudah melihat bahwa iman yang paling suci berasal dari Allah. Melalui satu sarana yang diberikan kepada kita, yaitu firman Allah.
Melalui firman Allah, dengan mendengar, belajar dari firman Allah, Alkitab katakan akan timbul iman. Artinya tanpa firman Allah, saudara dan saya tidak mungkin memiliki iman. Kemudian tujuan dari iman itu sesuai dengan surat Petrus katakan bahwa tujuan iman kita adalah keselamatan. Bukan pemenuhan kebutuhan jasmania. Bukan. Tapi tujuan iman itu adalah keselamatan. Itu jauh lebih mulia dari sekedar kebutuhan jasmania. Jadi iman yang hanya bertumpu dan kepentingannya untuk kepentingan jasmania ini, itu termasuk iman yang tidak suci. Nah saudara-saudara, karena itu pagi hari ini kita akan melihat beberapa contoh orang yang memiliki iman yang paling suci, yang tentu perlu kita teladani dan kita lakukan dalam hidup ini. Alkitab menulis tentang mereka yang memiliki iman yang paling suci, dan mereka bisa bertahan dalam keadaan apapun, saudara. Mereka bisa bertahan, dan itu menjadi pelajaran bagi kita, menjadi contoh teladan bagi kita untuk kita juga lakukan dalam hidup ini. Contoh yang pertama kita melihat di dalam kitab Ayub pasal 1. Ayub pasal 1. Ayat 20 sampai ayat 22. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini orang yang memiliki iman yang paling suci. Orang yang berdiri atas iman yang paling suci adalah orang yang tidak goyah dengan tantangan, ujian, percobaan apapun. Kita semua tahu Alkitab memberi kesaksian. Tuhan Allah memberi kesaksian dalam Ayub 1 ayat 1 bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, takut Tuhan, jujur dan menjauhkan diri dari kejahatan. Dan ini pribadi yang menjadi kebanggaan dari Tuhan. Bahkan kepada iblis pun Tuhan katakan, sudahkah engkau lihat hambaku Ayub, tidak ada seperti dia. Luar biasa. Tetapi argumen daripada iblis katakan, oh tentu saja dia diberkati Tuhan karena Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang melindungi dia. Sehingga saya tidak bisa mencobai dia. Tetapi coba Tuhan angkat pagar yang melindungi dia. Oh, dia pasti menghujat Tuhan. Dan Tuhan bilang kepada iblis, silakan. Engkau bisa ambil kekayaannya. Silakan. Saudara-saudara, dalam waktu yang sebentar semua kekayaan Ayub hilang. Anak-anaknya juga mati. Setelah berita ini datang kepada Ayub, saudara, secara manusia kita sudah bisa membayangkan bagaimana perasaan dari seorang Ayub kalau kita ada pada tempatnya. Tetapi apa yang dilakukan dan pernyataan dari Ayub
Aku keluar dari kandungan ibuku dengan telanjang, tidak bawa apa. Dan aku akan kembali juga ke sana dengan tidak membawa apa. Saudara-saudara, lebih dari itu kemudian Ayub sujud dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Imannya tidak goyah. Imannya tidak goyah. Dia tidak lalu mempersalahkan siapapun. Mari kita lanjut dengan beberapa pernyataan iman Ayub ketika menghadapi cobaan yang berat itu. Yang pertama kita sudah baca tadi dalam Ayub 1 ayat 20 dan 22. Apa yang dapat kita teladani dari sikap Ayub adalah bagi Ayub Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah keliru di dalam melakukan bahkan mengizinkan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Allah tidak pernah keliru. Sehingga Ayub tidak mempersalahkan siapapun. Inilah iman yang paling suci. Iman yang tidak tergoyahkan dengan tantangan apapun. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan tetap meyakini bahwa Tuhan tidak pernah salah. Kemudian pernyataan Ayub yang kedua dalam Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Pernyataan iman dari seorang Ayub yang kedua kita baca di sini. Bahwa kehidupan secara fisik bagi Ayub di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan secara fisik itu tidak kekal. Dan bagi Ayub, keselamatan jauh lebih berharga daripada semua yang bersifat jasmani. Sehingga dia katakan bahwa aku tahu penebusku hidup. Ayub mengucapkan ini dalam keadaan secara fisik dia sangat menderita, saudara. Sebab sesudah kekayaan dan anak-anaknya hilang, dia masih tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, "Hai iblis, kau sudah lihat hambaku Ayub itu. Engkau sudah mengambil semua apa yang ada padanya. Tapi dia tetap hidup takut kepada Tuhan." Iblis bilang satu hal lagi. Setiap orang akan mengorbankan apapun demi kesehatannya. Tuhan bilang silakan, kau ambil kesehatannya. Tapi nyawanya engkau tidak berkuasa. Dalam keadaan tubuh Ayub hancur oleh sakit penyakit. Dari kepala sampai di kaki. Saudara-saudara, dalam keadaan seperti inilah Ayub mengangkat kepalanya kepada Tuhan. Dan berkata, aku tahu penebusku hidup. Penebus untuk apa? Untuk keselamatan jiwa. Bukan sekedar hal-hal secara fisik. Dari pernyataan ini, Ayub lebih menghargai kehidupan secara rohani. Kehidupan keselamatan jiwa lebih daripada hal-hal jasmani. Jangankan semua yang dia miliki hilang. Dia katakan
Sekalipun tubuhku, dagingku hancur luluh, rusak adanya, aku akan memandang Tuhan. Haleluya. Berapa banyak manusia, khususnya orang Kristen, yang begitu menjaga fisiknya, ya, lebih daripada kebutuhan rohaninya. Fisik yang akan berakhir, yang akan kembali kepada debu, Alkitab katakan. Tapi yang ada di dalam tubuh ini adalah hal yang paling utama, saudara. Dan itulah keselamatan bagi kita, bagi jiwa kita. Luar biasa pernyataan Ayub ini. Sekalipun dagingku, kulit tubuhku hancur sama sekali, aku tetap akan memandang Dia. Haleluya. Belum ada dan mungkin tidak pernah akan ada di antara kita seperti pengalaman Ayub itu. Saudara, tetapi mari kita belajar dari kehidupan seorang Ayub. Apa yang kita hadapi dalam hidup ini, baik dalam hal kepemilikan kita, bahkan dalam hal kesehatan kita, mungkin kita belum pernah alami seperti Ayub. Tapi untuk keadaan seperti itulah juga Ayub masih tetap percaya kepada Tuhan. Ini iman yang paling suci, saudara. Dia mampu mengesampingkan kepentingan jasmanianya demi keselamatan jiwanya. Aku akan memandang dia dalam keadaan tubuh yang hancur sekalipun. Aku akan memandang. Dan aku rindu untuk hal itu. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga. Nah, sebelum kita lanjut ke yang ketiga, kita membuka dulu dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau untuk hidup jasmani saja, kepentingan jasmani ini, kita menaruh harap, kita coba beriman kepada Tuhan, kita orang yang paling sial di dunia. Itulah di awal yang saya katakan tadi. Karena tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Bukan sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani. Iman itu bukan sekedar mencari kesembuhan dari kesakitan. Bukan. Setiap kali Yesus ketemu dengan orang sakit yang membutuhkan kesembuhan, apa yang Yesus selalu katakan? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Alkitab bilang seketika itu juga orang itu sembuh. Artinya apa? Bagi Yesus keselamatan jauh lebih penting dari kesembuhan fisik, saudara. Kalau untuk kesembuhan fisik kita belajar dari seorang Ayub. Dia bilang ini tubuhmu hancur sekalipun tidak jadi soal, aku akan memandang Allah. Haleluya. Bukan berarti kebutuhan jasmania ini tidak penting. Allah mempersiapkan semua itu bagi saudara dan saya. Itu janji Tuhan. Tetapi mari kita melihat sesuatu kepentingan yang jauh lebih dari kepentingan jasmani. Apalagi bagi kita yang hidup di hari-hari yang terakhir di akhir zaman ini. Mendekati hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Seharusnya kita lebih lagi mementingkan kehidupan rohani kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lihat hal yang ketiga, pernyataan iman dari seorang Ayub. Ayub pasal 23 ayat 10.
Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Ya. Ini pemahaman Ayub. Di dalam iman yang paling suci itu, ini pemahaman daripada Ayub. Yaitu, apa yang sedang dia alami, Ayub katakan, kalau itu merupakan ujian dari Tuhan. Saudara, tantangan hidup ini memberi dua makna bagi kita. Dari pihak iblis itu adalah pencobaan. Alkitab katakan dia adalah si pencoba. Pencobaan. Tetapi dari pihak lain, saudara, Allah memanfaatkan itu sebagai ujian iman. Sebagai ujian. Karena itu, saudara dan saya tidak akan pernah terlepas dari yang namanya pencobaan. Selama kita hidup di dunia ini, itu pasti ada. Kenapa? Karena si pencoba itu ada di dunia ini, yaitu iblis. Dia akan mencobai siapapun, khususnya anak-anak Tuhan. Dia akan mencobai. Untuk apa? Menghancurkan iman kita. Itu tujuan dari iblis. Tetapi Allah menjadikan itu sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas iman kita. Kalau tujuan iblis untuk menghancurkan iman kita, Allah manfaatkan itu sebagai ujian meningkatkan kualitas iman kita. Sebab itu Ayub katakan, ia tahu jalan hidupku. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan apa yang Tuhan ketahui tentang Ayub? Ayub 1 ayat 1. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya jujur, saleh, menjauhkan diri dari kejahatan. Itu yang Allah tahu tentang Ayub. Ayub tidak perlu bersaksi tentang itu, Allah tahu. Dan karena Tuhan tahu kualitas iman dari Ayub, Tuhan ingin meningkatkan lebih lagi kualitas iman. 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1, kita baca mulai ayat 6 dan ayat 7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Seringkali pencobaan itu mengakibatkan duka cita. Hal-hal yang tidak menyenangkan, itu benar Alkitab katakan. Siapa juga mau alami seperti apa yang dialami Ayub. Saudara-saudara, tetapi Alkitab katakan itu hanya seketika. Saudara tahu yang dialami Ayub tidak lebih dari 1 tahun. Karena bagian lain Ayub bicara tentang bulan-bulan penderitaannya. Seketika. Dari 140 tahun lebih dari Ayub, yang dialami itu hanya beberapa bulan. Itu yang Alkitab katakan. Mungkin mendatangkan duka cita untuk seketika waktu. Tetapi tujuannya adalah untuk menguji iman kita. Supaya iman kita muncul lebih daripada emas yang diuji dengan api. Untuk menguji kemurnian iman kita. Supaya kita mendapati iman yang paling suci.
Itu yang dimaksud firman Allah, iman yang paling suci, iman yang murni. Iman yang murni ini tidak jatuh dari langit, itu melalui proses pengujian. Itulah yang Ayub katakan. Ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Surat Petrus katakan lebih daripada emas yang fana. Iman yang murni itu lebih berharga dari emas yang fana. Saudara mungkin punya barang emas di rumah yang anggap sangat berharga, ya, sehingga harus disimpan begitu rupa. Seperti hadiah saudara jemaat untuk saya anggap itu berharga, jadi saya simpan. Ya, boleh ya. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting dari itu yang harus kita lindungi, jaga, yaitu iman yang paling suci, iman yang murni. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian dalam ayat 11 dan ayat 12 dari pasal 23, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ini ketika Ayub sedang mengalami pencobaan itu. Sedang mengalami proses ujian iman. Dalam keadaan yang sangat menderita ini, dia katakan, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Tidak menyimpang. Berapa banyak orang Kristen yang karena tantangan hidup, pencobaan, harus menyimpang dari firman Allah. Harus mengabaikan kebenaran firman Allah. Demi untuk keluar dari tantangan itu. Saudara, kita belajar dari seorang Ayub. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Jangan menyimpang. Dalam situasi dan kondisi apapun, jangan menyimpang dari firman Allah. Haleluya. Ya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Apa itu jalan Tuhan? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang menunjuk jalan bagi saudara dan saya. Dan Ayub katakan, aku menurutinya dan tidak menyimpang. Haleluya. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Pada zaman itu, saudara, mereka belum dengar firman Tuhan sebanyak yang kita dengar. Belum. Oh, masih sangat sedikit. Pemberitaan firman Tuhan pada waktu itu masih sangat terbatas, saudara. Belum banyak nabi-nabi, belum banyak hamba-hamba Tuhan. Tetapi apa saja yang Ayub bisa terima dari pemberitaan firman Tuhan, dia katakan, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan-Mu. Itu yang Daud katakan. Kutaruh firman-Mu dalam hatiku, supaya jangan aku berbuat dosa kepada. Saudara-saudara, iman yang paling suci adalah iman yang bertumbuh karena hati yang dipenuhi dengan firman Allah. Haleluya. Mari kita lihat yang terakhir, hal yang keempat, pernyataan iman dari Ayub. Yaitu dalam pasal 23 ayat 13 dan 14. Ayub 23 ayat 13 14. Tetapi ia tidak pernah berubah.
Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang telah ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Haleluya. Dengan iman yang paling suci itu, Ayub sangat yakin Tuhan akan menyelesaikan apa yang sedang dialaminya. Masalah yang sedang dialaminya. Ayub bilang, oh tidak ada yang bisa menghalangi. Ketika Tuhan mau melakukan kehendaknya, pasti dia lakukan. Dan tidak ada yang bisa menghalangi dan membatalkannya. Haleluya. Jadi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, saudara, itu bagian dari kehendak Tuhan. Yang ditetapkan Tuhan kepada masing-masing kita. Mungkin berbeda satu dengan yang lain. Mungkin berbeda. Saudara, tetapi apa yang ditetapkan oleh Tuhan, Ayub katakan, pasti akan dilaksanakannya juga. Lah kalau itu sudah merupakan kehendak Tuhan, bisakah kita menghindar dari itu? Tidak bisa. Tapi ada satu hal yang Ayub yakini, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Oh, tidak ada satu cobaan yang tidak akan berakhir. Tidak ada satu ujian yang tidak akan mencapai akhirnya. Yang akan menghasilkan sesuatu. Karena Tuhan yang mengizinkan, Tuhan juga yang berkuasa menyelesaikannya. Tuhan juga yang berkuasa menyelesaikan. Apapun yang kita lakukan. Sebelum Allah menyelesaikan, mengakhiri, tidak ada yang bisa mengakhirinya. Tuhan yang mengizinkan, Tuhan juga yang akan menyelesaikan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, sehingga dalam pasal 42, ketika Ayub bertahan dalam iman yang paling suci, apa yang kemudian terjadi dalam pasal 42 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, sebab ia meminta doa. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Sampai di situ. Akhirnya apa? Tuhan menyelesaikan. Caranya Tuhan kembalikan 2 kali ganda. Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Tuhan pulihkan. Tidak ada bekas-bekas luka dari penyakitnya yang parah itu, tidak ada. Kalau Tuhan pulihkan, saudara, sempurna adanya. Ya, sempurna. Dan untuk semua yang hilang dari Ayub, Tuhan kembalikan 2 kali ganda. Haleluya. Tuhan kembalikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan berkuasa. Anak-anaknya yang sudah mati juga dikembalikan oleh Tuhan. Bukan mereka bangkit kembali. Tuhan kasih lagi Ayub 10 anak lagi. Bukan hanya itu, istrinya yang tadinya sudah menjauhi Ayub, bahkan berkata, sudahlah, hujatlah Tuhan dan matilah. Sudah terlalu menderita engkau. Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Yang Tuhan kembalikan bukan istri baru, jangan salah mengerti. Ya, bukan. Istri yang dibaharui. Haleluya. Puji Tuhan. Sehingga memberikan lagi 10 anak. Luar biasa bukan? Tuhan memulihkan keadaannya. Ketika kita bertahan atas dasar iman yang paling suci. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Luar biasa. Yang terakhir, sasaran iblis
bukan kekayaan Ayub. Sasaran iblis menghancurkan iman Ayub. Tapi semua apa yang dilakukan iblis, Tuhan memanfaatkan itu untuk ujian iman bagi Ayub. Dan menghasilkan iman yang berkualitas. Iman yang murni. Yang surat Petrus katakan lebih berharga daripada emas yang fana. Iman yang murni. Itulah iman yang paling suci. Kiranya kita belajar apa yang dialami oleh Ayub. Meneladani apa yang terjadi dengan Ayub. Dan bagaimana sikap iman Ayub menghadapi semua tantangan itu. Tuhan Yesus memberkati. Kan penolongku, Kau penghiburku, Roh yang dijanjikan turun dari surga. Terindah dalamku, termanis bagiku, tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang